teman-teman, yang dimaksud dengan mood itu adalah suasana hati. Jadi mood itu ada rentang sedih, ekstrim sedih banget atau senang banget. Mood sedih banget fluktuatif itu adalah sesuatu yang biasa bagi semua orang. Semua orang pasti pernah mengalami sedih, mengalami senang, mengalami berduka, itu pasti semuanya pernah. Tetapi kapan mood itu kita sebut sebagai gangguan mood, gangguan suasana hati. Jadi gangguan suasana hati itu kita sebut bukan lagi mood yang normal apabila gangguan suasana hati itu berdampak pada peran kita dan fungsi sosial. Misalnya fungsi peran misalnya adalah kita seorang ibu karena sedih berlebihan, kemudian kita tidak bisa melakukan aktivitas maksimal, itu berarti sudah ada gangguan fungsi peran. Atau hubungan dengan orang lain, interaksi sosial menjadi terganggu, itu berarti fungsi sosial terganggu. Maka itu kita sebut sebagai gangguan mood. Jadi jangan kemudian kalau kita sedih itu disebut langsung gangguan, enggak. Selama tidak mengganggu fungsi peran dan fungsi sosial, itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Nah, salah satu gangguan mood yang sering adalah depresi. Depresi itu ditandai dengan 3 gejala utama dan 7 gejala tambahan. 3 gejala utamanya adalah murung, hilang minat, mudah lelah. 7 gejala tambahan adalah gangguan tidur, gangguan nafsu makan, gangguan konsentrasi, pikiran tentang masa depan yang suram, harga diri rendah, perasaan bersalah berlebihan, pikiran tentang kematian, sampai ide bunuh diri, itu adalah gejala depresi berat. Jadi 2 gejala utama, misalnya murung, hilang minat, kemudian 2 gejala tambahan, gangguan nafsu makan, gangguan tidur, minimal 2 minggu itu kita sebut sebagai depresi ringan. Kalau 2 gejala utama, 3 gejala tambahan kita sebut sebagai depresi sedang, 3 gejala utama, 4 gejala tambahan kita sebut sebagai depresi berat. Tentu pengetahuan ini tidak dimaksudkan untuk self-diagnosis. Nah, untuk memastikan diagnosis memang sebaiknya ke profesional. Namun ada kalanya perempuan yang mengalami depresi tidak menyadari kalau dia mengalami depresi. Karena seperti yang Dr. Wari sampaikan tadi, munculnya adalah gejala fisik. Jadi sering sekali orang yang mengalami depresi ataupun dokter di layanan primer tidak fokus pada depresinya. Karena biasanya orang datang kepada dokter itu dengan keluhan fisik. Jadi yang muncul adalah ke dokter sulit tidur, kemudian kepalanya pusing, mual, dan lain sebagainya. Namun kalau kita eksplorasi lebih jauh, ternyata akarnya adalah depresi. Nah, apa tadi penyebab depresi? Dr. Wari juga sudah menjelaskan. Jadi depresi itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya gangguan neurotransmitter di otak. Jadi di otak manusia itu ada chemical, zat-zat kimia yang berpengaruh terhadap suasana hati. Contohnya adalah serotonin. Jadi kalau orang depresi itu biasanya serotoninnya turun. Norepinefrin itu yang memberi energi, makanya dia jadi mudah capek. Jadi sebenarnya intervensi obat itu juga memang diperlukan apabila sudah sampai pada depresi berat. Namun kalau itu masih depresi ringan, sebenarnya kita bisa melakukan ventilasi, menyampaikan curhat kepada orang lain. Tapi jangan salah, ketika ada orang lain yang curhat kepada kita, maka sikap kita tidak boleh justru menambah bebannya dia. Tetapi kita memfungsikan diri kita adalah sebagai pendengar yang baik. Nah, itu adalah cara kita menghadapi orang yang mengalami depresi. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang mengalami depresi? Oke, kalau kita mengalami depresi, akui perasaanmu, kenali, terima. Kemudian buatlah kontrak. Buatlah kontrak, saya mau sedih berapa lama. Dan tolonglah dirimu sendiri. Karena banyak orang-orang yang mengalami depresi, itu justru dalam tanda kutip melakukan penelantaran diri. Nah, mungkin juga saya berikan saran untuk teman-teman yang gangguan suasana hatinya lagi nggak enak. Makanan yang bisa kita sarankan adalah susu. Karena susu itu mengandung zat namanya triptofan. Triptofan itu bahan dasar dari serotonin. Serotonin itu hormon baik. Jadi makanya kalau teman-teman lagi sedih, saya sarankan untuk minum susu atau makanan-makanan yang lain seperti pisang yang Dr. Warih ya. Pisang, apel itu mengandung triptofan yang
lumayan tinggi untuk memperbaiki suasana hati. Kemudian Dokter Wari juga menjelaskan gangguan mood yang lain adalah yang kita sebut sebagai gangguan afektif bipolar. Ada gejala yang kita sebut sebagai gejala manik. Jadi gejala manik itu justru kebalikan dari gejala depresi. Kalau depresi tadi murung, hilang minat, mudah lelah. Tapi kalau gejala manik itu kebalikannya. Justru dia gembira berlebihan, energinya berlebihan, bahkan dia tidak bisa tidur atau ide-idenya menjadi meluap-luap. Dua-duanya sebenarnya memiliki resiko. Intinya adalah bahwa kita tidak perlu untuk malu atau mengingkari diri kita ketika ada gangguan mood. Selalu ada jalan keluar, selalu ada cara untuk menolong diri sendiri. Yang penting adalah bahwa kita memiliki satu mindset, ya. Tidak ada seorang pun yang steril dari masalah, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kesedihan gitu ya. Kemudian yang penting adalah bahwa kita yakin bahwa semua yang terjadi pada kita itu seperti tamu. Dia akan datang dan kemudian dia akan pergi. Jadi teman-teman, kita masih punya banyak sekali waktu, banyak sekali harapan untuk bisa lebih baik lagi. Saya tambahkan, tadi Dokter Ida sampaikan bahwa kita berusaha untuk bisa menolong diri kita sendiri ya Dokter Ida ya. Tetapi ketika kita juga harus punya ukuran ya, kita harus mengukur. Ketika saya sudah tidak mampu untuk mandiri mengatasinya kondisi mood saya, maka jangan ragu untuk mencari orang lain gitu. Jadi ketika depresi kadang-kadang jadi tidak ada salahnya meminta bantuan kepada orang lain ya. Melakukan aktivitas juga tidak mudah gitu, sehingga kadang-kadang selalu saya pasangkan siapa sahabatmu ya, siapa orang terdekatmu untuk mengajak dia beraktivitas apa gitu. Jadi ketika sudah tidak mampu sendiri, jangan khawatir. Allah menyediakan banyak orang yang menjadi sumber kebaikan untuk kita semua ya. Allah sediakan di mana saja ya, sehingga kita nanti merepotkan orang lain, tidak. Kita memberi kesempatan orang lain untuk beramal ya, untuk mendapatkan bermanfaat. Ya, kita dan itu akan saling berganti. Suatu ketika nanti kita yang harus beramal kebaikan untuk orang lain, ada saatnya kita yang memberi kesempatan untuk orang lain beramal kebaikan dengan menolong kita. Jadi jangan khawatir bahwa kita akan menjadi beban bagi orang lain. Insya Allah tidak. Kita memberi peluang orang lain berbuat baik. Demikian ya Dokter Ida ya. Saya ingin menutup dengan unen-unenan Jawa ya. Jadi orang Jawa itu ada satu ungkapan begini. Udarono masalahi wong, mengko udar dewe masalahmu. Artinya bantulah mengurai masalah orang, maka akan terurai masalahmu. Dan ini persis sekali dengan ajaran yang saya kira ajaran agama apapun juga punya ayat seperti ini ya. Ketika kamu berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kamu sedang berbuat baik pada diri sendiri. Jadi teman-teman, kalau kondisi kita sedang tidak baik, lagi sedih, lagi murung, kita nggak ngerti apa, cobalah bantu orang lain. Cobalah lakukan kemanfaatan, karena insya Allah itu akan menjadi jalan manfaat buat kita. Jadi kalau bahasa saya kadang-kadang masalah seberat apapun itu buat Allah itu mudah gitu ya. Kadang-kadang istilahnya cuma maklutik gitu ya, itu selesai gitu ya. Jadi keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi itu selalu ada pertolongan, itu adalah modal bagi kita untuk bisa mengatasi atau menyelesaikan permasalahan kita.